Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 60, tamat. Cinta adalah belas kasih terhadap orang lain, tanpa pamrih mendapat imbalan untuk diri sendiri. Dan cinta seperti ini tidak mungkin mendatangkan derita sengsara. Sebaliknya, kalau kita ingin memperoleh kesenangan dari orang yang kita cinta, itu namanya bukan mencinta orang itu, melainkan mencinta diri sendiri dan orang yang katanya kita cinta itu hanya sekedar kita jadikan alat untuk menyenangkan diri kita. Tidakkah demikian? Karena itulah, kalau orang itu tidak menyenangkan kita, kalau orang itu tidak mau mendekati kita, tidak mau menjadi milik kita, lenyaplah kegunaannya sebagai alat menyenangkan kita, dan kita kecewa, kita menderita sengsara, dan tidak jarang cinta kita berubah menjadi kebencian, benci karena orang itu tidak mau menyenangkan kita, karena orang itu mengecewakan kita. Inikah cinta? Jelas bukan. Namun, semenjak kecil kita telah dididik dan dibentuk untuk beranggapan bahwa demikianlah cinta itu. Penuh derita, dapat menjadi sorga maupun neraka, sumber suka duka, terisi kesenangan dan pemuasan nafsu yang kita sulap menjadi kebahagiaan. Bukan berarti bahwa kita harus anti terhadap semua kesenangan, harus anti terhadap seks, terhadap kemesraan antara pria dan wanita. Sama sekali bukan. Bahkan semua kesenangan, seks, kemesraan dan sebagainya itu akan mengalami perubahan hebat sekali kalau di situ terdapat cinta kasih. Dengan cinta kasih, maka segala sesuatu adalah benar dan baik, suci dan bersih. Dan selama manusia menafsirkan cinta kasih semaunya sendiri, disesuaikan dengan seleranya yang tentu berdasarkan pengejaran kesenangan menurut versi masing-masing, maka di dunia ini selalu akan gagal. Padahal, tidak ada istilah cinta gagal atau berhasil. Cinta adalah cinta. Kapan lagi kita dapat menyadari hal ini kalau kita tidak mau membuka mata sekarang juga? Menyadari berarti membuka mata memandang dan mengerti, dan pengertian inilah yang akan membebaskan kita dari lingkaran setan, lingkaran suka duka akibat cinta seperti yang umum artikan itu. Dalam keadaan kurus dan sakit lahir batin, lahirnya karena kurang makan dan tidur, batinnya karena selalu diperas oleh kekecewaan dan iba diri, Qian Li berjalan tanpa tujuan di lembah bawah pegunungan itu. Hampir saja timbul niat di hatinya untuk membuang dirinya ke dalam jurang ketika dia melewati lereng gunung tadi. Namun dia masih ingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan pengecut. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu ada orang yang melihatnya dari puncak bukit, dan kini orang itu berloncatan seperti terbang mengejarnya. Orang ini bukan lain adalah ayahnya sendiri, pendekar super sakti Sumahan yang memang sedang mencari-carinya. Ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan pendekar berkaki tunggal itu sudah berdiri di hadapannya, berdiri tegak dengan tongkat di tangan, mereka saling pandang sejenak dan Sumakian Li lalu cepat menubruk ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di depan ayahnya itu. Sungguh kemunculan ayahnya ini merupakan hal yang tak terduga-duga olehnya dan sekaligus menggugah kesedihan hatinya sehingga tanpa dapat ditahannya lagi dia lalu mengusap beberapa tetes air mata yang tak dapat dibendung keluar dari matanya. Melihat keadaan putranya ini, pendekar super sakti Sumahan menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya. Ah, betapa kecewa hatiku melihatmu, Qian Li. Beginikah jadinya anakku yang sudah demikian lamanya tiada kabar beritanya, berubah menjadi seorang yang berbatin lemah, yang menangis seperti anak kecil karena iba diri? Bangkitlah, Qian Li, dan berdirilah seperti seorang jantan, dan hapus air matamu. Seperti menerima cambukan, Qian Li bangkit berdiri dan berhadapan dengan ayahnya. Mereka saling pandang dan terdorong oleh rasa rindu yang sangat, keduanya lalu saling rangkul. Akan tetapi Sumahan sudah melepaskan anaknya lagi, mendorongnya perlahan ke belakang. Nah, ceritakan mengapa engkau begini menderita lahir batin sampai kurus dan pucat. Ayah. Qian Li tidak berani melanjutkan dan hanya menundukkan muka. Apa yang harus diceritakan kepada ayahnya? Diam-diam Sumahan tersenyum haru. Dia tahu bahwa anaknya ini menderita sesuatu seperti yang pernah dialaminya dahulu. Dan diam-diam dia girang karena keadaan putranya ini membuktikan bahwa putranya ini sungguh amat mencintai Li. Dia dapat menduga pula bahwa agaknya sukar bagi Qian Li yang biasanya pendiam itu untuk bicara tentang rahasia hatinya, maka dia lalu membantunya. Bukankah engkau menderita karena seorang wanita yang kau cinta akan tetapi terpaksa engkau tinggalkan karena sesuatu? Qian Li mengangkat mukanya dan memandang kepada ayahnya dengan mata terbelalak kaget dan heran.
Bagaimana? Ayah bisa tahu tentang hal itu? Tanyanya bingung. Sumahan tersenyum. Tak usah kau tahu bagaimana aku dapat mengetahui hal itu, dan tidak perlu lagi kau memikirkan wanita itu. Aku telah menentukan pilihanku atas diri seorang dara yang amat patut menjadi istrimu. Tidak ada wanita lain yang lebih cocok daripada dara itu untuk menjadi jodohmu, Li Ji. Ayah. Qian Li terkejut bukan main dan sejenak ayah dan anak ini saling mengadu pandang mata, akan tetapi akhirnya Qian Li menunduk. Dalam pandang mata ayahnya itu dia melihat keputusan yang tak boleh diganggu-gugat lagi di balik kasih sayang yang nampak nyata. Maka selain dia tidak berani menolak, juga dia merasa tidak tega untuk mengecewakan ayahnya yang dia percaya melakukan segala sesuatu demi kebaikannya itu. Aku tidak salah pilih, Li Ji, dan jangan mengira bahwa aku sewenang-wenang hendak memaksakan kehendakku sendiri untuk menentukan calon teman hidupmu. Dara itu bukanlah orang sembarangan, Qian Li. Dia bahkan telah dengan gagah perkasa membela dan membantuku menghadapi Imkan Ngookei, bahkan dialah yang menyelamatkan nyawaku yang nyaris tewas di tangan Ngookei. Dia gagah perkasa, cantik jelita, dan lincah, jujur, keras hati, seperti ibumu ketika masih muda. Aku akan merasa bangga kalau engkau dapat berjodoh dengan dia, Qian Li. Tapi, ayah, perjodohan haruslah dilakukan dengan dasar saling mencinta. Aku berani tanggung bahwa engkau akan jatuh cinta begitu bertemu dengan dia. Tapi dia, bagaimana kalau tidak cinta kepadaku, ayah? Kalau begitu, itu salahmu. Engkau harus mencarinya dan mendapatkannya. Qian Li merasa heran bukan main. Biasanya, ayahnya tidak begini watak dan sikapnya. Begini keras dan memaksa orang. Apalagi orang itu adalah anaknya sendiri, dan dalam menghadapi urusan perjodohan pula. Apa yang telah terjadi dengan ayahnya? Ayah, bagaimana aku dapat mencari seseorang yang belum pernah kukenal? Mudah saja. Cari dia, namanya adalah Kim Hui Li. Ah. Wajah Qian Li berubah pucat dan matanya terbelalak memandang ayahnya seolah-olah dia tidak percaya bahwa yang berdiri di depannya adalah ayahnya. Apa? Apa ayah bilang? Gadis itu bernama Kim Hui Li. Dan dia adalah anak angkat dari Hek Tiao Lomo, dan dia adalah anak kandung dari pemberontak Kim Bo Usin. Iya, benar dia. Dan engkau telah menghinanya, dan engkau telah menghancurkan hatinya, telah menolaknya, telah memutuskan hubungan cinta karena dia anak pemberontak. Bodoh kau. Kau kira ayahmu ini tidak pernah memberontak? Kau kira keluarga kita adalah keluarga langit, sehingga boleh memandang rendah orang lain. Ayahnya boleh jadi pemberontak, ayah angkatnya boleh jadi manusia iblis, akan tetapi dia adalah seorang gadis bidadari yang gagah perkasa. Tanpa disadarinya, Sumahan mengulang sebagian dari kata-kata Willy sendiri. Ayah. Suma Qian Li megap-megap, sukar bicara dan wajahnya perlahan-lahan berubah kemerahan, sinar matanya yang tadinya layu itu kini penuh semangat, wajahnya berseri, dia seperti hidup kembali setelah mengalami kematian semangat hidupnya. Mengapa gagap gugup seperti itu? Hayo berangkat, dan awas, jangan kau berani pulang ke Pulau Es kalau tidak bersama Kim Hui Li calon istrimu itu. Kini penuh semangat, wajahnya berseri, dia seperti hidup kembali setelah mengalami kematian semangat hidupnya. Baik, ayah. Baik, ayah. Suma Qian Li menjawab dengan suara lantang, dan sekali dia memutar tubuh berkelebat, dia telah lari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Pendekar super sakti Sumahan berdiri memandang bayangan putranya sampai lenyap, dan barulah dia mengejap-ngejapkan kedua matanya untuk mencegah runtuhnya air mata yang membasahi matanya. Kemudian dia menarik napas panjang, menggeleng-geleng kepala lalu mengayun tongkatnya, berjalan perlahan menuju ke arah perginya putranya tadi. Pantai laut itu sunyi sekali sungguh pun keramaian orang-orang nampak dari situ, agak jauh di selatan, yaitu keramaian para nelayan yang baru datang dari mencari ikan dan pantai di selatan itu menjadi semacam pasar pula. Pasar ikan yang cukup ramai karena dikunjungi pula oleh pedagang-pedagang ikan dari kota-kota di pedalaman. Akan tetapi di pantai agak ke utara itu, amat sunyi dan tidak nampak seorang pun manusia. Pantai ini amat indah dan bersih karena penuh dengan pasir yang berwarna putih. Pagi itu nampak lebih putih dari biasanya karena sinar matahari pagi yang amat cerah.
Akan tetapi, di tempat sunyi itu kini nampak seorang dara yang berdiri termenung, berdiri seorang diri sejak tadi dan matanya merenung jauh menyeberangi lautan menuju ke utara. Jauh di sana, sebelah utara, tidak nampak dari situ, terdapat sekumpulan pulau-pulau dan di antara pulau-pulau itu terdapat dua buah pulau yang kini terbayang di depan mata dara itu. Pulau Neraka dan Pulau Es. Dia telah meyakinkan hati Cheng Cheng, bekas subonya yang kini tidak lagi mau disebut subo, ibu guru, melainkan dia harus menyebutnya Enci, bahwa dia dapat menjadi penunjuk jalan dan bahwa perahu yang cukup kuat dapat dia layarkan menuju ke Pulau Es. Memang dia sendiri belum pernah mendarat di Pulau Es, akan tetapi dia semenjak kecil hidup di Pulau Neraka dan dia bukan hanya dapat mengetahui di mana letaknya Pulau Es, bahkan seringkali dia dahulu naik perahu dan melihat Pulau Es dari jauh, karena ayah angkatnya, Hek Tiao Lomo, dulu selalu melarang dia untuk mendekati Pulau Es yang dianggap amat berbahaya dan menjadi tempat larangan bagi semua orang dari Pulau Neraka. Cheng Cheng pergi mencari nelayan yang mau menyewakan perahunya atau yang mau menjual perahunya, dan Hui Li, dara yang kini berdiri termenung di tepi laut itu, mempergunakan waktu luang itu untuk berdiri termenung dan memandang ke utara. Menurut pendapat Cheng Cheng, sebaiknya mereka langsung saja menuju ke Pulau Es untuk menemui keluarga Suma, daripada susah payah mencari Qian Li yang belum jelas kemana perginya itu. Cheng Cheng menenangkan hati Hui Li yang gelisah bahwa bekas subonya itulah yang akan sanggup menjadi juru bicara nanti di Pulau Es. Dan Hui Li tidak membantah lagi. Hui Li. Gadis itu memutar tubuh demikian cepatnya seperti disengat kelabang, karena dia memang terkejut bukan main mendengar suara itu. Suara Qian Li. Dan memang benarlah. Di depannya telah berdiri Qian Li. Agak kurus dan agak pucat, akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar membayangkan kebahagiaan karena pertemuan itu. Memang hati Qian Li merasa bahagia sekali. Dia telah berhasil menemukan jejak Hui Li dan keterangan-keterangan yang didapatnya membawa dia ke dusun kecil di tepi pantai itu. Dan betapa girang hatinya ketika akhirnya dia melihat dara itu seorang diri saja di tepi pantai yang sunyi ini. Dan betapa cantiknya Hui Li. Wajahnya segar kemerahan, rambutnya yang dia tahu amat halus dan harum itu agak kusut karena dibelai angin laut. Pakaiannya yang berwarna serba hitam menempel ketat di tubuhnya karena tertiup angin pula, mencetak bentuk tubuhnya yang indah. Hui Li. Dia berseru kembali, dan di dalam suaranya terdengar bayangan khawatir dan duka melihat betapa sepasang mata yang amat tajam itu kini mencorong penuh kemarahan. Ah, engkau. Suara itu tetap merdu seperti biasa, suara yang selalu dirindukan Qian Li sejak mereka saling berpisah, akan tetapi kini terdengar demikian dingin dan kaku. Kebetulan sekali, aku tidak perlu mencarimu ke Pulau Es. Kau tadinya hendak mencariku ke Pulau Es? Qian Li berseru girang. Benar, akan tetapi kini tak perlu lagi, di sini pun sama saja. Bersiaplah. Apa? Mata Qian Li terbelalak, tidak mengerti. Apa maksudmu, Hui Li? Bersiaplah, kita selesaikan perhitungan di tempat sunyi ini, dengan perkelahian. Ah, Hui Li, mengapa begitu? Bukankah kita sahabat-sahabat baik? Aku cinta padamu, Hui Li. Diam. Lupakah kau bahwa aku keturunan pemberontak? Dan engkau ini putra majikan Pulau Es, putra pendekar super sakti, keluarga langit. Sedangkan aku ini apa? Hayo, jangan bilang bahwa engkau takut menghadapi anak pemberontak macam aku. Hui Li, jangan. Aku. Akan tetapi Hui Li sudah menerjang maju dan memukul ke arah dada Qian Li. Pukulan itu keras sekali dan Qian Li hanya mempergunakan sedikit tenaga untuk menangkis. Dia tahu sampai di mana tingkat kepandaian dan tenaga dara ini, maka tentu saja dia tidak mau menyakitinya dan hanya menangkis dengan tenaga terbatas saja. Des. Dan tubuh Qian Li terlempar sampai 4 meter dan terbanting ke atas tanah. Untung tanah di situ berpasir sehingga dia tidak menderita nyeri, hanya terkejut setengah mati karena tenaga Hui Li sama sekali tidak seperti biasa, amat kuatnya. Hayo bangunlah dan lawanlah aku, kalau engkau bukan pengecut rendah, bentak Hui Li yang sudah menghampiri dengan 2 tangan di kepal. Hui Li. Jangan. Aku merasa bersalah kepadamu, kau ampunkanlah aku. Ah, aku telah gila, aku seperti buta ketika aku merendahkanmu. Semenjak kita berpisah,
Aku menderita, Willy, baru aku tahu bahwa aku mencinta engkau, dan engkau adalah Willy, tanpa tambahan lagi, entah anak siapapun juga, tidak ada sangkut pautnya dengan pribadimu. Cerewet. Kau bangkit dan lawanlah seperti jantan, bentak Willy dan ketika Qian Li bangkit berdiri, dia sudah menyerang lagi. Qian Li cepat mengelak karena serangan Willy itu cepat dan kuat bukan main, angin pukulannya sampai mengeluarkan suara bersuitan. Dia terkejut sekali dan ketika Willy menyusulkan serangan lain secara bertubi-tubi, dia terus mengelak. Tentu saja dia ingin mengalah terhadap darah ini. Akan tetapi, makin lama, serangan Willy makin kuat dan cepat saja. Qian Li merasa terkejut dan heran bukan main. Mengapa dalam waktu singkat saja kini darah itu telah memiliki kepandaian yang demikian hebatnya? Jangankan mengalah, biar dia bersungguh-sungguh sekalipun, belum tentu dia akan menang menghadapi serangan-serangan yang demikian cepat dan ampuhnya, terutama sekali tenaga gadis itu kini benar-benar amat mengejutkan. Willy, dengarlah, tunggu dulu. Akan tetapi begitu dia bicara, kewaspadaannya berkurang dan sebuah pukulan keras menyerempet pundaknya, membuat dia terpelanting lagi, ke atas pasir. Akan tetapi Willy tidak menyusulkan serangan, hanya membentak. Hayo bangun. Bangun. Ah, bangun engkau, pengecut. Qian Li mengguncang-guncang kepalanya yang berkunang-kunang, kemudian dia meloncat bangun, terus meloncat ke belakang. Willy, hebat kau. Dari mana engkau memperoleh kepandaian seperti ini? Dengar. Aku mengaku kalah, aku mengaku salah. Sambut ini. Kembali Willy sudah menerjang dengan hebat. Qian Li merasa penasaran juga. Tidak mungkin dia mengalah terus karena tingkat kepandaian Willy benar-benar sudah hebat sekali. Akan tetapi, dia tidak tega untuk mempergunakan pukulan-pukulan berbahaya terhadap darah yang dicintanya ini, maka dia hanya mengelak dan menangkis sedapat mungkin terhadap hujan serangan itu. Kini dia harus mengerahkan seluruh perhatiannya karena ilmu silat yang dimainkan oleh darah itu amat aneh. Gerakan-gerakannya masih kaku tanda bahwa kurang latihan. Namun benar-benar hebat gerakan itu dan terutama sekali tenaga yang terkandung dalam setiap pukulan itu benar-benar amat kuat. Terjadilah perkelahian yang amat seru di tepi pantai yang sunyi itu. Tubuh mereka berputar-putar, berkelebatan ke sana-sini dengan cepatnya sampai sukar diikuti dengan pandang mata. Qian Li tidak berani bicara lagi karena sekali bicara, dia terancam oleh pukulan yang membutuhkan seluruh perhatiannya untuk menjaga diri jangan sampai kena terpukul. Dan untuk mematahkan serangan bertubi-tubi itu, dia pun kadang-kadang terpaksa membalas dengan pukulan yang tidak berbahaya, namun yang cukup membuat darah itu membatalkan serangannya untuk balas menangkis atau mengelak. Saking serunya mereka bertanding, mereka sampai tidak sadar bahwa sejak tadi, muncul dua orang di tempat itu. Pertama-tama yang muncul adalah Cheng Cheng dan wanita ini tadinya terkejut menyaksikan Willy sudah menyerang Qian Li dengan mati-matian seperti itu dan Qian Li selalu bersikap mengalah. Akan tetapi Cheng Cheng membiarkan saja mereka berkelahi karena dia pun ingin memberi hajaran kepada Qian Li yang telah menyakitkan hati Willy. Kemudian muncul pula pendekar super sakti yang tersenyum dan mengelus jenggotnya menyaksikan perkelahian itu. Pendekar ini sudah mengenal pukulan-pukulan aneh dari Willy, dan sekarang, melihat betapa Qian Li terus mengalah dan darah itu sebaliknya tidak pernah mengeluarkan pukulan-pukulan yang luar biasa dan mematikan itu, tahulah dia bahwa gadis itu menyerang hanya karena dorongan kemarahan saja, akan tetapi sedikit pun tidak mempunyai niat membunuh atau merobohkan Qian Li dengan luka parah. Dia mengangguk-angguk dan menyaksikan dengan wajah berseri. Dia merasa geli, akan tetapi juga siap dan waspada untuk mencegah kalau sampai timbul bahaya bagi kedua pihak dalam perkelahian itu. Sudah lebih dari 100 jurus mereka berkelahi dan beberapa kali Qian Li terkena pukulan walaupun tidak telak dan hanya membuat dia terpelanting atau terhuyung saja. Namun selalu Willy menyuruh dia bangkit lagi dan menyerang lagi. Qian Li menjadi bingung. Melawan, hatinya tidak tega, tidak melawan, ternyata darah itu terus menyerangnya dengan hebat. Akhirnya dia mendapatkan akal. Ketika Willy menyerang lagi, dia mengerahkan Swat Im Sin Kang, akan tetapi membuat dadanya menjadi lunak dan dia menerima pukulan itu langsung dengan dadanya. Bu! Tubuh Qian Li terpelanting dan roboh terlentang, tak bergerak lagi. Hayo bangun! Bangun dan lawanlah aku, bentak Willy sambil menghampiri. Akan tetapi sekali ini pemuda itu tidak bangkit lagi, melainkan rebah terlentang dengan muka pucat kebiruan dan sedikit pun tidak bergerak,
kedua matanya terpejam dan napasnya terhenti. "Hayo bangun!" Willy membentak akan tetapi suaranya bercampur keraguan dan kekhawatiran. Lalu dia membungkuk, wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak, kedua tangan yang terkepal itu kini terbuka jari-jarinya dan dia meraba sana-raba sini, meraba dada dan pergelangan tangan lalu dia menjerit. "Qianli!" Dan dia sudah mengguncang-guncang tubuh itu, sambil menangis sejadi-jadinya. "Qianli! Qianli! Bangunlah! Ah, jangan kau mati! Qianli! Kau! Ah, aku telah membunuhmu! Telah membunuhmu!" Dia memeluki tubuh itu, membasahi muka itu dengan air matanya, mengguncang-guncang dan akhirnya dia menangis mengguguk di atas dada Qianli. Dengan langkah lebar Cheng Cheng sudah menghampiri tempat itu. "Willy, apa yang telah kau lakukan ini?" bentaknya dengan kaget bukan main. Sekali pandang saja tahulah dia bahwa Qianli telah mati. Muka pemuda itu pucat kebiruan, napasnya terhenti dan sama sekali tidak lagi membayangkan kehidupan. "Willy, dia mati." Willy menoleh dan menubruk Cheng Cheng. "Subo! Enci Cheng, kau bunuh saja aku. Ah, kau bunuh saja aku. Aku telah memukulnya mati. Tidak sengaja, Enci. Ah, sungguh celaka. Bagaimana, Enci, bagaimana?" Darah itu menangis lagi, menubruk tubuh Qianli, lalu menubruk lagi Cheng Cheng, bingung dan menangis seperti anak kecil. Cheng Cheng juga merasa bingung sekali, tak disangkanya perkelahian itu akan berakibat seperti itu. Dia merasa betapa Willy terlalu ganas dan kejam. "Willy, mengapa kau lakukan ini? Mengapa kau sampai memukulnya mati? Bukankah engkau cinta padanya?" Cheng Cheng tak dapat menahan lagi tangisnya melihat pemuda yang pernah mencintanya itu kini rebah terlentang tak bernyawa lagi. "Aku tidak sengaja. Sungguh, aku tidak sengaja. Dia biasanya demikian kuat. Ah, Enci biar aku mati saja, biar aku mati saja. Kau pukullah aku Enci, kau bunuhlah aku." Akan tetapi tentu saja Cheng Cheng tidak mau melakukan hal itu dan sebaliknya dia malah memeriksa Qianli. Willy menangis terseduh-seduh dan menutupi kedua matanya, mengeluh panjang pendek dan bersambat minta mati. Ketika Cheng Cheng memeriksa detak nadi di pergelangan tangan Qianli, dia tidak merasakan denyutan sedikit pun juga, dan ketika dia meraba dada pemuda itu, juga dia tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi ketika dia memandang wajah yang pucat kebiruan itu, tiba-tiba saja sepasang mata itu terbuka, lalu yang sebelah kiri berkedip kepadanya dan mulut pemuda itu tersenyum, lalu kedua matanya terpejam lagi. Hampir saja Cheng Cheng menjerit, kemudian dia hampir tak dapat menahan ketawanya. Kiranya pemuda ini tidak mati. Sama sekali tidak, hanya entah dengan ilmu apa pemuda itu dapat bersikap seperti benar-benar mati itu, tanpa detak nadi dan denyut jantung. Bukan main lapang rasa dadanya dan kini dia ingin menggoda Willy. "Nah, bagaimana sekarang? Engkau selalu keras kepala sih. Sudah jelas bahwa engkau dan dia saling mencinta, akan tetapi engkau memaksa dia untuk berkelahi." Dia ngomeli Willy yang masih menangis. Tiba-tiba Willy meloncat berdiri dan tahu-tahu dia telah memegang pedang. Cheng Cheng terkejut bukan main. Darah itu telah dapat mencuri pedangnya tanpa dia merasa sama sekali. "Willy, jangan. Lebih baik mati menyusul Qianli." Willy berseru dan menggerakkan pedang untuk menggorok leher sendiri. Plak! Pedangnya terlepas dari pegangan dan pendekar super sakti Sumahan telah berdiri di situ, memandang Willy dengan sinar mata penuh teguran. "Membunuh diri hanya tindakan seorang yang rendah dan pengecut," bentaknya. Melihat kakek ini, Willy menjerit dan menangis, menubruk kaki Sumahan dan mengguguk, kemudian di antara tangisnya dia merintih. "Paman! Tolonglah! Tolonglah! Atau bunuhlah aku!" "Tenanglah, Willy. Apakah engkau benar-benar mencinta Qianli sehingga engkau mau mati untuknya?" "Aku cinta padanya, Paman, aku cinta padanya melebihi nyawaku sendiri. Aku dapat menolongnya, dia belum mati dan aku dapat menyembuhkannya. Akan tetapi..." "Ah, Paman, sembuhkanlah dia. Hidupkanlah dia. Aku berjanji akan melakukan apapun juga untukmu." Sumahan tersenyum.
Dia itu putraku, tentu saja sudah semestinya aku menolongnya. Akan tetapi dia dan aku sendiri pernah bersalah kepadamu, maka tidak semestinya dia kuhidupkan. Bukankah dia telah menghinamu, seperti juga aku? Tidak. Tidak, aku sudah memaafkan dia, Paman. Aku hanya mau menghidupkannya, akan tetapi hanya dengan satu syarat. Ya. Apa syaratnya? Willy memohon. Syaratnya, engkau harus mau menjadi istrinya. Bagaimana? Aku mau. Aku mau. Willy menangis. Poh, aku mau. Sumahan tidak tega menggoda terus. Dia lalu menghampiri Qianli, pura-pura menotok sana-sini, dan meraba sana-sini. Padahal, tidak diapa-apakan pun pemuda itu akan dapat bangkit sendiri. Karena dia, mati, hanya sebagai akal dengan mempergunakan Sinkang Swat Im Sinkang yang sudah mencapai puncaknya sehingga seorang yang lihai seperti Cheng Cheng sendiri pun dapat dikelabui. Terdengar pemuda itu mengeluh, bergerak dan bangkit duduk. Tanpa mempedulikan orang lain, Willy menubruk dan memeluk pemuda itu. Qianli, kau maafkan aku. Qianli, kau maafkan aku. Qianli tersenyum dan balas memeluk. Willy, akulah yang bersalah. Kaulah yang harus memaafkan aku pernah mencaci maki padamu. Mendengar ini, Willy melepaskan rangkulannya, menjauhkan diri dan cemberut. Engkau memang terlalu, katanya dengan muka membayangkan kemarahan. Akan tetapi ketika Qianli merangkulnya lagi, dia menangis dan membenamkan muka ke dada pemuda itu. Mereka berempat lalu mencari sebuah perahu besar yang dibeli oleh Sumahan. Perahu itu cukup besar dan mempunyai layar yang kuat. Mereka bertiga, Sumahan, Suma Qianli, dan Kim Huili adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Es dan Pulau Neraka. Tentu saja mereka itu ahli berlayar, dan mereka bertiga sudah cukuplah untuk melayarkan perahu itu ke Pulau Es. Setelah mengisi perahu dengan perbekalan, mereka lalu naik ke perahu, diantar oleh Cheng Cheng. Willy merangkul bekas gurunya dan mencium pipi Cheng Cheng. Banyak terima kasih atas segala kebaikanmu dan pertolonganmu, Subo. Hus. Cheng Cheng mencubit dagu darah yang cantik jelita itu. Aku bukan Subomu. Kelak aku malah ingin mempelajari 1-2 macam pukulan darimu. Malu mempunyai murid yang lebih pandai daripada gurunya. Kalau begitu, selamat berpisah, Enci Cheng. Ih. Bagaimana sih ini? Hai, Paman Qianli, dengar nih calon istrimu menyebutku Enci. Aku sendiri harus menyebutnya Bibi, bagaimana dia boleh menyebutku Enci? Kini Willy yang mencubit dengan Cheng Cheng dan mukanya menjadi merah. Memang menyulitkan sekali menyebut itu. Cheng Cheng sebaya dengan Qianli, namun pemuda itu masih terhitung pamannya. Dan biarpun usianya sendiri tidak begitu banyak selisihnya dengan Cheng Cheng, hanya selisih kurang lebih 7 tahun saja, namun nyonya muda itu pernah menjadi gurunya. Dan kini dia akan menjadi istri dari paman gurunya itu? Lebih dari itu lagi, dia malah masih terhitung sumoi dari suami gurunya, setelah dia mewarisi ilmu-ilmu dari Dewa Bongkok. Enci, kelak engkau harus datang, bersama suamimu dan Chin Liong, kalau aku menikah. Harus loh. Willy berkata dan agaknya berat baginya untuk berpisah dengan wanita yang selama ini amat dikasihinya, sebagai pengganti ibu baginya itu. Baik, asal aku dijemput perahu karena untuk pergi ke sana sendiri aku tidak berani, kata Cheng Cheng. Jangan khawatir, Cheng Cheng. Aku akan mengirim perahu untuk menjemputmu, kata Qianli memandang wanita yang pernah dicintanya itu. Cheng Cheng memberi hormat kepada Sumahan dan menghaturkan selamat jalan. Dia masih berdiri di pantai dengan tangan melambai ketika perahu mulai bergerak ke tengah. Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Hai, tunggu. Kami ikut. Buti. Qianli berteriak dan mendayung perahu itu ke pinggir lagi. Wajahnya berseri penuh kegembiraan melihat 2 orang yang berlari cepat seperti terbang menuju ke tempat itu. Dari jauh saja dia sudah mengenal pemuda yang berlari cepat dengan rambut putih panjang berkibar-kibar itu. Siang In. Willy juga berseru girang mengenal darah cantik yang berlari di samping Qianbu. Qianbu. Sumahan berdiri bengong memandang pemuda rambut putih panjang itu, hatinya seperti diremas rasanya bertemu dengan putranya yang sudah 6-7 tahun tak pernah dijumpainya ini dan yang tahu-tahu telah menjadi siluman kecil. Julukan yang sama diberikan orang kepadanya,
karena rambut putranya itu putih panjang seperti rambutnya pula. Ayah. Liko. Sumahan, Qian Li, dan Willy berloncatan ke darat kembali dan Qian Bu sudah berlutut di depan kaki ayahnya sedangkan Qian Li memeluknya. Kemudian Sumahan menarik Qian Bu bangun, dipandangnya putranya itu dari kepala ke kaki dengan mata basah, lalu dirangkulnya. Setelah agak reda keharuan yang timbul karena pertemuan itu, dengan girang dan bangga Qian Bu lalu memperkenalkan Xiang In yang tadi bercakap-cakap dengan Willy, kepada ayahnya. Ayah, inilah calon mantu ayah, calon istriku, namanya Teng Xian In. Aku sudah mendengar dari kakakmu, Buji, kata Sumahan sambil tersenyum memandang darah cantik jelita itu. Dengan muka berubah merah sekali, Xiang In lalu maju dan memberi hormat kepada Sumahan, tanpa berani mengangkat mukanya. Ah, tidak kusangka bahwa kakek yang menolongku itu adalah suhumu, Xiang In, dan gurumu itu telah. Aku sudah menceritakan hal itu kepadanya, Paman, kata Willy dan Xiang In hanya menunduk saja, dengan kuat darah ini dapat menahan kedukaannya mendengar bahwa gurunya, Seetian Hoatsu, telah tewas sampiuh ketika mengadu sihir dengan Durganini dalam usahanya mencegah Durganini menyerang Sumahan. Gurunya itu sudah tahu akan hubungan cintanya dengan siluman kecil, maka gurunya tentu melarang bekas istri yang pikun itu menyerang calon besannya. Mendiang Suhu sudah sangat tua dan banyak menderita dari bekas istrinya itu. Sekarang beliau telah tenang dan terima kasih banyak saya haturkan atas budi kebaikan Lo Cianpue yang telah menyempurnakan jenazahnya, katanya kepada Sumahan. Pendekar ini mengangguk-angguk dengan girang. Darah ini juga lincah jenaka seperti Willy, akan tetapi memiliki kekuatan batin yang menonjol, agaknya karena telah mempelajari ilmu sihir dari gurunya yang ahli sihir itu. Diam-diam pendekar Pulau Es ini merasa bahagia sekali. Dua orang calon mantunya bukan darah-darah sembarangan. Ah, kami akan beramai-ramai pergi ke Pulau Es. Enci Cheng, kenapa kau tidak ikut sekalian? Willy yang gembira itu berkata. Cheng Cheng tersenyum dan menggeleng kepala. Tempatku di daratan sini, bersama suami dan anakku. Kelak aku pasti datang menghadiri pesta pernikahan kalian semua. Sumahan tertawa dan menghampiri Cheng Cheng. Sampaikan kepada suamimu bahwa aku sekeluarga minta bantuannya untuk mengedarkan undangan-undangan kepada Handai Taulan kalau sudah tiba saatnya nanti. Tentu saja, Lo Cianpue, kata Cheng Cheng, tidak berani menyebut kakek, walaupun pendekar itu adalah suami dari Lulu, nenek kandungnya. Tak lama kemudian berangkatlah perahu itu, kini dikemudikan oleh kakak beradik Sumakian Li dan Sumakian Bu, dua orang pemuda dari Pulau Es yang tadinya meninggalkan Pulau Es dalam usia sekitar 16 tahun, dan seperti sepasang Raja Wali perkasa mereka mengarungi daratan besar mengalami banyak sekali hal-hal yang hebat dalam kisah sepasang Raja Wali dan jodoh Raja Wali. Dan kini mereka berlayar kembali ke Pulau Es bersama calon istri masing-masing. Sepasang Raja Wali itu telah menemukan jodoh masing-masing. Cheng Cheng memandang dari pantai laut sampai akhirnya perahu itu makin menghilang. Beberapa bulan kemudian, 5 buah perahu besar menjemput para tamu yang berkumpul di dusun tepi laut itu untuk menghadiri pesta pernikahan dua pasang pengantin di Pulau Es. Tentu saja berbondong orang-orang Kangou berdatangan ke tempat itu. Seperti sebuah dongeng saja. Mengunjungi Pulau Es yang tadinya hanya mereka kenal dalam dongeng saja. Di antara mereka yang ikut hadir dan ikut dalam perahu-perahu besar itu tentu saja terdapat keluarga dari Pulau Es sendiri, dan orang-orang terdekat seperti Milana, Gak Bun Beng dan dua orang anak kembar mereka, Gak Jit Kong dan Gak Guat Kong, kemudian Cheng Cheng dan Kao Kok Chu bersama anak mereka Kao Chin Liong. Nampak pula Pangeran Yung Hua yang mewakili pemerintah atau keluarga istana, dan juga hadir Hek Sin To Ong, Sai Chu Ka Aiong, Sin Xiao Seng Jin, dan masih banyak tokoh besar lain, termasuk wakil-wakil partai persilatan besar yang tentu saja ingin sekali melihat Pulau Es. Pesta pernikahan itu cukup meriah, apalagi karena disaksikan oleh banyak tokoh besar di dunia Kangou. Muka-muka lama saling jumpa di situ dan suasana menjadi gembira sekali. Ketika dua pasang pengantin itu dipertemukan, suasana menjadi cerah dan penuh hikmat, diikuti oleh semua mata para tamu. Sungguh mengagumkan sekali dua pasang pengantin itu. Kedua mempelai pria tampan dan gagah, siluman kecil nampak garang dan aneh dengan rambutnya yang putih mengkilap dan panjang, sedangkan dua orang mempelai wanita amatlah cantiknya, sukar dikatakan yang mana lebih cantik karena masing-masing memiliki kelebihan dan kecantikan yang khas.
Ketika dua pasang mempelai melakukan upacara Paiciu, yaitu menyuguhkan arak kepada sang mertua dan orang tua, maka dua pasang mempelai itu berlutut di depan pendekar super sakti Sumahan yang duduk diapit oleh kedua istrinya, yaitu Nirahai di sebelah kanan dan Lulu di sebelah kirinya. Dua orang wanita tua itu tak dapat menahan keharuan hati mereka dan mereka menerima suguhan arak dalam cawan sambil bercucuran air mata. Suasana menjadi hikmat dan penuh keharuan, bahkan para tamu wanita banyak pula yang berlinangan air mata, termasuk Cheng Cheng, Milana dan yang lain-lain. Malamnya indah bukan main. Kebetulan bulan bersinar terang, bulan purnama yang memuntahkan cahaya keemasan di atas pulau itu. Indah sekali. Para tamu menikmati dan mengagumi keindahan istana Pulau Es, lalu beramai-ramai mengelilingi pulau itu diantar oleh Milana dan Gak Bun Beng sebagai penunjuk jalan mewakili pihak tuan rumah. Sedangkan dua pasang pengantin sudah memasuki kamar masing-masing, tenggelam ke dalam lautan kemesraan yang hanya dapat dirasakan oleh sepasang pengantin pada malam pertama. Akan tetapi, diam-diam Cheng Cheng yang ikut pula menikmati keadaan di Pulau Es itu merasa kehilangan dan kadang-kadang dia menarik napas panjang kalau teringat kepada kakak angkatnya, yaitu sang putri dari Butan, Shanti Dewi dan Ang Tek Hoat. Apa jadinya dengan dua orang muda itu? Suaminya telah berusaha keras mencari mereka untuk menyampaikan undangan, namun usaha suaminya gagal. Diam-diam Cheng Cheng merasa kasihan sekali kepada Shanti Dewi. Apakah yang terjadi dengan putri itu? Apakah putri itu akan dapat bertemu kembali dengan Ang Tek Hoat dan dapat berlangsung perjodohan mereka? Kiranya pertanyaan itu pun terkandung dalam hati para pembaca semua. Juga pertanyaan yang sama tentang Xiao Hong atau Kam Hang, keturunan pendekar suling emas itu, dengan Yufi atau yang dikenal sebagai Kang Sui Hua atau Ang Xiao Chia, si gadis pencopet dan tukang menyamar itu. Apa yang terjadi dengan mereka? Cerita ini sudah terlampau panjang, oleh karena itu terpaksa pengarang menutupnya, apalagi karena sepasang Raja Wali Sakti, yaitu yang diumpamakan bagi diri Sumakian Li dan Sumakian Bu, kini telah menemukan jodohnya, bahkan telah menjadi pengantin. Maka selesailah sudah kisah ini. Adapun mengenai nasib Shanti Dewi dan Ang Tek Hoat, juga Kam Hong dan Yufi, dapat Anda baca dalam cerita selanjutnya yang sedang disusun oleh pengarang, yaitu yang berjudul Suling Emas Onaga Siluman. Seperti biasa, harapan pengarang semoga cerita ini selain dapat merupakan hiburan bagi pembaca, juga mengandung manfaat yang menggugah kesadaran. Sampai jumpa pula di lain karangan. Terima kasih. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.